Halo teman-teman, ketemu lagi. Wak. Banyak sekali tentang fitur-fitur tas yang kita kadang tidak mengerti fungsinya, kenapa bentuknya seperti itu, potongannya seperti itu. Dan dari episode yang kemarin kita sudah bahas mengenai bentuk kantong depan, yaitu ada 3 kan kemarin itu. Nah sekarang saya akan sedikit mengulas mengenai kenapa kecenderungannya tas tuh mempunyai potongan yang miring. Dari kelihatan enggak ya? Nah, kantong depan ini juga dipotong miring, kantong samping yang paling banyak, kantong samping sebenarnya yang potong miring, atau mungkin yang di depan sini juga miring. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini bukan kalau depan ini ya, kecenderungan depan ini yang terlalu kita semua kurang mengerti kenapa dipotong miring. Ada fungsinya, bukan sekedar aksesoris. Dan ini lebih cocok cutting miring ini diaplikasikan pada tas dengan panel depan yang sempit ya. Misal lebarnya hanya berapa sini, biasanya yang hanya berapa tuh, di angka 20 sentian lah mungkin. Kenapa miring begini? Ini dipotong miring. Biasanya yang ini tangan kanan saya ya, yang lebih kanan biasanya lebih pendek daripada yang lebih kiri. Cuttingnya miring seperti ini. Ini sebenarnya fungsinya adalah untuk memudahkan tangan kita masuk. Tangan kita kan cenderungnya besar di bagian sini. Kalau dia sama tinggi seperti ini, sedangkan panel depannya sempit, misal jaraknya sini hanya berapa senti gitu, misal anggaplah 23 sekian senti lah, itu tangan masuk gini akan susah ya, berat dia. Misalnya tinggi ya, di sini kan dia berat, terhimpit gitu. Itulah fungsinya di cutting miring, karena biasanya tangan kanan masuk kan dari samping, dari sini baru ke samping sini ya. Nah, untuk memudahkan dia bisa sampai ke bawah lah, tangannya sampai ke bawah itu ndak terlalu berat di bagian sini. Sebenarnya fungsinya itu untuk memudahkan. Ya minusnya, kekurangannya atau minusnya ini apa ya, menjadi tidak terlalu full gitu ya, karena dipotong miring. Tapi sangat fungsi karena kecenderungannya saat naik gunung kemungkinan kan memakai jaket yang tebal gitu. Ada tangan masuk gini sudah, kalau sini udah tebal berat, kalau misal sama tinggi sini kan sakit, susah, bukan sakit tapi susah, berat, tertahan gitu. Untuk mencapai sampai dasar tuh susah. Tapi kalau sebelahnya pendek seperti ini kan lebih kecil ya tangan, bisa dia mencakup semuanya. Fungsinya depan tuh itu ya, bukan sekedar aksesoris tapi memang ada fungsinya. Seperti bagaimana kalau bukan seperti ya, kalau kantong samping, kenapa cutting miring? Kan ada juga yang lurus gini, cuttingannya lurus gini, anggaplah seperti ini. Dan ini miring. Sebenarnya ini bukan, kecenderungannya untuk memudahkan memasukkan barang. Bentar, ambil yang sebelah sini saja. Jadi apabila kita memasukkan barang, apabila ini miring kan, ketahan yang lebih tinggi dulu kita tahankan bagian yang lebih tinggi dulu. Nah ini kan lebih mudah, ketahankan mudah. Fungsinya lain adalah sebagai kompresinya penuh, karena miring, sini kena, sini juga kena, kompresinya dapat. Berbeda kalau misal lurus, kalau lurus begini yang kena kompresi kan hanya bawah saja, jadi terlalu pendek gitu. Kalaupun kantongnya tinggi, misal kantongnya tinggi, lurus tapi tinggi, kita masukkan barang, yang bawah nggak ke kompresi, malah yang bagian bawah ini nggak ke kompresi, hanya bagian atas saja. Jadi kurang oke sih, karena kalau lurus gini kita menggapinya kan susah. Apalagi misal barang ini dengan bukaan kantong itu
hampir sama besar ya barangnya. Kalau masukkan gini susah, nah, kan gini susah. Ini saya coba misalkan ini lurus ya, gini kan susah masuk gini, harus tangan kita dulu yang masukkan seperti ini. Nah tapi kalau miring seperti ini, tadi kan saya coba lurus gini, kalau miring seperti ini tinggal kesampingkan yang tinggi, masukkan lebih mudah. Juga kompresinya tidak perlu dua ya, kalau misal terus kan dua harus ini sama sini, kalau sini kan satu cukup karena dia miring, atas kena bawah juga kena, seperti itu. Seperti halnya juga kantong depan ya sama, kantong depan misalnya ini lurus gini ya susah juga masukkannya barang itu. Misalnya lurus kan harus gini, susah kan. Miring lebih tinggi sini ya sama lebih mudah. Kalau misal ini buat lurus kan agak susah, kalau misal bukaan mulutnya sini sama dimensi barang yang mau dimasukkan hampir sama besar, susah. Tapi kalau miring kan ini bisa, tinggal ambil yang paling tinggi, yang tinggi dulu langsung masukkan, lebih mudah, fungsinya hanya memudahkan. Sepertinya itu saja sih fungsi-fungsi dari kecenderungannya tas di cutting miring itu. Ya lebih baik kita tahu lah punya, jadi tidak sekedar hanya melihatnya sebagai aksesoris gitu. Kalau depan tadi jelas, biar tangan bisa mencapai mudah sini ya, lebih mudah mencapai dasar dan tidak tertahan karena tangan kita besar. Sini kan lebih pendek, otomatis kenanya yang sini tidak terlalu mudah. Samping tadi untuk memasukkan botol juga sistem kompresinya hanya satu arah, tidak perlu dua. Kalau misal kantong lurus kan, misal lurus segini, satu sini aja kompresinya. Kalau terlalu tinggi pun malah kompresi atas. Kalau barang lebih pendek sampai bawah dia malah tidak terkompresi gitu. Mungkin itu saja teman-teman fungsi cutting miring pada tas ultralight. Oke, terima kasih. Next kita akan bahas lagi mungkin apa gitu. Ntar gampang lah apa. Baik teman-teman, makasih. Jangan lupa subscribe ya. Thanks.